Maka kafir Allah mengatakan Allah itu salah satu bagian dari yang tiga. Kan mereka kan Tuhannya ada tiga, rupa-rupa warnanya Pak. Nah ini dia, kalau kita sampai ikut serta parah Pak secara akidah. Nah ayat-ayat seperti ini nggak mungkin dibacakan Nabi. Nyenyek tuh jamaah pindah bodoh-bodoh ke ulil albab nanti. Nah kalau jamaah pindah ke ulil albab, pendetanya bangkrut, storenya tutup. Jadi mereka nggak baca, cuma digocek itu, dibawa. Nanti tidak boleh baca, tidak boleh. Harus Nggak nanti boleh yang baca dibacakan katanya. buka Matius baru dibuka di gereja. Gitu. Beda dengan kita. Kalau kita justru sama Allah bendino dikongkon ngoco kon ngaji. Nah itu bedanya. Oke lah, kita lanjutkan ya. Jadi teori konspirasi berikutnya ala Ustadz Bangun Samudra ini, dia mengatakan kafirlah yang mengatakan Allah itu satu dari bagian dari yang tiga. Kan Tuhan mereka ada tiga rupa-rupa warnanya. Ya. Terus orang Kristen nggak boleh baca Alkitab di rumah. Boleh bukanya kalau disuruh baca di gereja. Kita bahas satu-satu. Kafirlah yang mengatakan Allah satu dari bagian dari yang tiga. Ini dari mana sih? Ini ayat dari surah 5 ayat 73 yang mengatakan sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Ini Ustadz Bangun Samudra mengutip surah 5 73 ya. Dan di surah yang sama ayat 116 Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Nah, coba teman-teman perhatikan. Ini salahnya di mana? Ini ganjilnya di mana ini ya? Anehnya di mana ini? Rupanya dari surah 5 ya 73 dan 116 ini kan kelihatan berelasi dong. Allah salah seorang dari yang tiga. Yang tiga itu apa? Ternyata ada Allah, ada Isa putra Maryam, dan Maryam sebagai tiga. Ya, tiga. Kayak gitu. Jadi cara pikir mereka dari surah ini adalah Tritunggal itu atau Tuhannya orang Kristen itu ada pada Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Dan ini adalah tafsirannya Islam. Pertanyaan kita kan begini jadinya. Apakah Quran kalau begitu salah sebut tentang doktrin Kristen? Ya. Definisi Islam soal Trinitas itu beda banget dengan Trinitasnya orang Kristen. Ya, bukan Allah, Bunda Maria, dan Yesus, bukan. Kristen itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau begitu, apakah berarti Quran salah sebut? Apakah berarti Quran salah paham? Apakah berarti salah ngerti? Nah, kalau Quran itu salah paham, salah sebut, salah ngerti, Trinitas berarti ya nggak sesuai fakta dong. Ingat ya, belief systemnya Muslim adalah ini perkataan Allah kepada Muhammad. Sehingga tidak boleh salah. Tidak boleh salah bro, gitu loh ya. Jadi sekali lagi orang Kristen jangan didikte oleh belief systemnya Islam. Bagi Islam Allah itu Esa, hanya ada satu pribadi. Sedangkan bagi Kristen kata Esa itu dalam bahasa Ibrani berasal dari kata Ehad yang berarti kesatuan. Jadi pribadi Tuhan yang dinyatakan melalui Alkitab itu adalah tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah jadi Ustadz Bangun Samudra ketika mengatakan ya Tuhan Kristen itu ada tiga rupa-rupa warnanya. Nah ini maaf ya waktunya tidak panjang tapi saya akan coba maksimal di sini. Saya mau ngomong saya mau tanya ini bentuk ejekan atau bukan ya teman-teman ya? Apakah si Ustadz Bangun Samudra ini sedang mengejek ketika dia mengatakan Tuhan Kristen itu ada tiga rupa-rupa warnanya? Saya nggak tahu. Menurut teman-teman aja deh ya, apakah ini bentuk ejekan atau tidak? Kalau Ustadz Bangun Samudra mengatakan Tuhan Kristen itu ada tiga rupa-rupa warnanya, saya cuman berpikir saja ya, Ada yang tahu tidak ini daftar apa nih? Ini daftar apa nih? Ya. Ya kalau teman-teman lihat ini ada nama Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah ya. Zainab binti Husaimah, Ummu Salamah, Zainab binti Yahsi, Juwairiyah, Safiyah ya. Nah, ini adalah istri-istri dari Muhammad ya.
Nah, bahkan ada yang konten YouTube ya yang menuliskan mengenal 13 nama istri Rasulullah. Saya nggak tahu istrinya Muhammad ini orang Muslim ini taunya ada berapa? Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Nah, oke lah. Bagaimana perasaan umat Muslim jika ada orang yang komentar seperti Ustadz Bangun Samudra ini? Kan Ustadz Bangun Samudra mengatakan Tuhan Kristen ada 3 rupa-rupa warnanya. Nah, bagaimana jika ada juga yang kemudian mengeluarkan komentar? Sekali lagi, ini mohon maaf ya. Bagaimana kalau ada yang komentarnya istri Muhammad itu ada 13? Saya nggak tahu. Saya mohon maaf sekali lagi. Tapi buat saya nggak tahu. Ini kalau misalnya ada yang komentar begitu, perasaan umat Muslim bagaimana gitu? Apakah umat Muslim tersinggung? Apakah umat Muslim jadi marah? Apakah teman-teman Muslim jadi kepanasan? Saya nggak tahu ya. Ya mungkin ya teman-teman Muslim bisa komentar ya. Karena buat saya kan pasti teman-teman Muslim itu mencintai nabinya ya. Dan kalau disinggung soal istri Muhammad ada 13 rupa-rupa ya, seperti perkataan Ustadz Bangun Samudra ini, bagaimana perasaan mereka? Bagaimana perasaan mereka? Ya. Jadi gini loh. Kalau umat Muslim tersinggung jika dikatakan seperti itu, berarti ini ejekan, berarti ini penistaan. Berarti bagaimana dong? Ketika dia mengatakan Tuhan Kristen ada 3 rupa-rupa warnanya, berarti gimana? Ya susah ya, saya juga susah untuk ngomongnya ya. Jadi maksudnya gini loh, saya mau mengajak Anda berpikir dengan logika yang benar. Kalau dia mengatakan Tuhan Kristen ada 3 rupa-rupa warnanya, lah ini sih jadi satu perkataan yang seharusnya sih ini ejekan gitu loh. Ya sudahlah, orang Kristen juga nggak usah gimana-gimana gitu ya. Cuman saya mau kasih tahu aja bahwa Anda yang komentar kayak begini, ini komentar yang tidak seharusnya dimunculkan gitu ya. Bedanya adalah orang Kristen tidak akan demo berjilid-jilid gitu ya. Oke, kita lanjut sama statement terakhir. Dia mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh baca Alkitab di rumah. Mereka baca kalau disuruh buka Alkitab di gereja. Loh. Ustadz Bangun Samudra, tidakkah Anda tahu bahwa ada lagu sekolah minggu yang ngomong begini, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak sekolah minggu aja tahu bahwa baca kitab suci itu harus tiap hari. Tiap hari di mana? Ya di rumah lah. Mau di rumah boleh, di tempat kerjaan boleh. Dia ngomongnya ngawur ketika dia mengatakan cuma kayak gini. Cuma dibaca itu, dibawa. Nanti tidak boleh baca. Tidak boleh. Harus nanti yang dibacakan buka Matius baru dibuka di gereja. Gitu. Statementnya dia ngawur banget kan ketika dia mengatakan orang Kristen tuh nggak boleh dibaca Alkitabnya di rumah. Nggak boleh. Dibawa aja sambil dia goyang-goyang ya. Kita lihat dia goyang-goyang sekali. Cuma digocek itu, dibawa. Nanti tidak boleh baca. Tidak boleh. Harus nanti yang dibacakan buka Matius baru dibuka di gereja. Gitu. Disuruh dibuka baru dibuka di gereja. Mungkin memang Ustadz Bangun Samudra kayak gitu dulu di gereja. Ya, waktu dulu gayanya kayak gitu, petantang petenteng bawa Alkitab aja. Tapi Alkitabnya nggak pernah dibaca. Makanya apa? Ngawur, salah. Ngomong kitab Lukas ditulis sama Paulus. Paulus hidup 300 tahun sesudah Yesus. Ini tanda-tanda orang nggak baca Alkitab. Kayak gitu. Ngomong bahwa Paulus mengubah Allah jadi Bapa. Lalu kemudian Parakletos itu bahasa Ibrani. Ini tanda-tanda orang yang nggak pernah baca Alkitab. Jadi S3 Vatikan ini terlalu jenius. Sampai-sampai dia
melebihi segala konspirasinya almarhum Rangga Sasana Sunda Empire ya. Bahkan ya itu ya, Sunda Empire juga nangis ketika mendengar konspirasi dari Ustadz Bangun Samudra ini. Nggak pernah kepikir ya. Dan buat saya ini mind blowing yang hakiki ya. Teori konspirasinya Ustadz ngawurnya minta ampun ya. Luar biasa, luar biasa. Nah jadi begitu, kalau saya sih ya malu aja sih ya. Malu dengan statement kayak begini dan orang-orang yang masih percaya dengan yang seperti begini ya.